Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi mussalihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat wa bifadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini, pada malam hari ini, kita masih diberikan limpahan karunia, rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri majelis ini. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan dalam mencari ridha Allah dicatat oleh Allah sebagai amal yang saleh. Amin. Ibu sehat? Bapak sehat nih? Bapak-bapak dan ibu sekalian, sebelum saya ingin menyampaikan terkait dengan bahasan baru ya, yaitu hidup sudah mati. Saya ingin menyampaikan dulu sedikit pesan ya terkait dengan kebersihan hati. Ini sudah terlanjur jatuh cinta dengan tazkiyatun nafsi ya, pencucian jiwa. Karena memang kebersihan hati ini kunci kebahagiaan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Kalau kita ingin bahagia, jauhkan kebencian. Jauhkan kebencian. Nah, ini kan sering kita ulang-ulang. Karena apa? Karena memang yang menjadikan kita itu resah ya, kita gelisah, kita khawatir, kadang-kadang ya rasa benci, dan rasa dengki, ya, rasa kurang yakin dengan jaminan Allah. Ini sehingga kita ulang-ulang. Sehingga ada satu makalah atau satu ibarah dari Muhammad Hamid Aliwah. Ini beliau seorang pemikir yang hidup di Perancis, tapi sebenarnya beliau itu lahir dari India. Nah, beliau mengatakan begini, al-qalbu mahallu nadri rabbi. Hati ini adalah pusat, tempat pandangan Allah. Jadi Allah ini sangat memperhatikan hati kita dibandingkan dengan jasad kita, fisik kita, pakaian kita. Artinya bahwa Allah itu lebih memperhatikan kepada batin kita daripada yang zahir. Sehingga dalam hadis Rasulullah dikatakan
innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada fisik-fisik kalian, jasad-jasad kalian. Ireng, putih, coklat, hitam putih, ini yang diperhatikan. Meskipun itu penting. Jangan itu ada yang putih, ada yang glowing, tapi kadang-kadang lehernya hitam karena skin care-nya tidak rata. Tapi itu tidak diperhatikan oleh Allah. Tapi Allah lebih memperhatikan pada hati kita. Juga Allah tidak melihat pada tampilan-tampilan atau kemasan-kemasan kita, baju kita tidak. Tetapi Allah lebih memperhatikan pada hati kita. Al-qalbu mahallu nadri rabbi. Hati ini adalah tempat pusat pandangan Allah. Fala tulawwithu qulubakum bidzarina. Oleh sebab itu, ya, kata Muhammad Hamid Alawiyah itu, jangan kalian kotori hatimu dengan kebencian. Jangan kotori hatimu dengan kedengkian. Wala tufsiduha birriya. Jangan engkau rusak hatimu dengan riya. Keinginan ingin didengar, ya, keinginan ingin dilihat, keinginan ingin diketahui kebaikannya, keinginan ingin dipuji, keinginan ingin dihormati, karena keinginan-keinginan itu semua, ya, yang tadi ingin dihormati, ingin dipuji oleh manusia, itu akan merusak hati kita. Akan merusak hati kita. Walakin tahiruha bittaqwa wan naqa. Namun sucikanlah ia dengan takwa dan kejernihan. Jangan engkau kotori, jangan engkau rusak, tapi sebaliknya hendaklah engkau bersihkan hatimu dengan ketaatan dan kejernihan. Wa amiruha bil khasyah war roja min rabbil ardi was sama. Dan ya, hidupkan hatimu dengan rasa takut dan harap kepada Tuhannya bumi dan langit. Nah, ini sekian. Jadi hati kita ini memang harus kita bersihkan, ya, tohiruha, terus kemudian kita hidupkan amiruha, ya, dengan keimanan, ya, dengan ketakwaan, dengan rasa takut ketika kita berbuat dosa kepada Allah, dan harap ar-roja bahwa Allah itu akan mengampuni kita, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Nah, indama tusbihul qalbu ahlan linadrillah, ketika hati kita ini sudah siap, ya, untuk menerima pandangan Allah, karena hati kita ini bersih, suci, sehingga cahaya Allah, rahmat Allah, ya, Allah mau memandang hati kita, fayangduru ilaiha subhanahu wa hiya taqiyatun wa naqiyatun wa mutmainnatun bil iman.
ketika hati kita ini siap untuk dilihat oleh Allah, untuk memperoleh cahaya Allah, maka Allah akan melihat hati kita dalam kondisi bersih, jernih, tenang karena iman. Nah, ini teman-teman sekalian, sehingga selalu membersihkan hati, membersihkan jiwa dari hal-hal yang tidak baik, dari sifat-sifat yang mencelakakan. Ini menjadi penting. Nah, ini dibutuhkan namanya riyadhah, ya. Bukan latihan mengendalikan hawa nafsu, ya. Mengendalikan lisan untuk tidak berbicara hal yang tidak baik. Nah, ini kan butuh latihan, ya. Butuh riyadhah. Mengendalikan hati, ya, untuk tidak dengki. Nah, ini juga tidak gampang. Mengendalikan pikiran, ya, agar tidak suudzon, berburuk sangka kepada orang lain. Nah, ini juga butuh latihan. Melatih agar pikiran kita ini biasa husnudzon, berbaik sangka. Nah, ini juga tidak gampang. Salah satunya harus berusaha terus, ya, menekan dorongan hawa nafsu, mengendalikan. Nah, ini itu saja barangkali teman-teman sekalian sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan kebersihan hati. Nah, selanjutnya kita ingin membahas secara berkesinambungan dan berkelanjutan nantinya adalah hidup sesudah mati. Jadi ada buku, ya, yang saya ini hidup sesudah mati, tapi sebenarnya juga ada kitab dari Imam Al-Qurtubi, itu kitab namanya Tadhkirah. Nah, ini nanti akan mengulas tentang hal-hal yang akan kita lalui ketika kita ini sudah mati. Harapannya apa? Harapannya ketika kita mempelajari itu, kita ini semakin menyadari bahwa ketika kita ini sudah mati, ternyata kita ini tidak kemudian menjadi tanah, tidak dibangkitkan, enggak. Kemudian kita ini ternyata dibangkitkan lagi. Dimintai pertanggungjawaban akan apa yang kita lakukan, dan nanti ada balasan. Ini artinya ketika kita mempelajari ilmu semacam ini, ya harapannya menambah iman, menambah kesiapan kita, menambah hidup sesudah. Dan perlu kita sadari juga sekalian bahwa hidup kita mungkin, ya, di dunia ini tidak panjang. Ada orang yang baru umur 30 meninggal, ada yang 40, ada yang 50. Bila ini saya sudah kapan? 2 Januari. Oh, iya. Saya mungkin tapi data hidup kita yang tadi mungkin hanya 50, namun ini sangat menentukan kehidupan kita kelak di akhirat yang tanpa berakhir. Padahal kalau hidup di dunia itu 58 ini saya tidak terasa, tiba-tiba umur saya ketemu dia nih bisa dolanan kelereng sama layangan. Tapi tiba-tiba sekarang sudah bau tanah. Ini kadang-kadang nyadar sekali.
Kemudian ketika kita flashback melihat ke belakang, sepanjang umur yang 50 tahun ini, 58, saya ini sudah melakukan apa saja. Nah, ini kadang-kadang, ya Allah, ada penyesalan. Ini harus kita sadari bahwa ternyata usia yang 40, 50, 60 itu sangat menentukan hidup kita kelak di akhirat yang tanpa batas. Nah, meskipun demikian, kadang-kadang ini kita juga lupa. Kita bekerja sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh untuk menyiapkan kehidupan kita di dunia yang tidak panjang itu, tapi kadang-kadang ini kita lupa menyiapkan untuk kehidupan yang panjang yang tanpa batas. Di SMP, SMA, kuliah, ya, berharap nanti bisa bekerja. Kalau sudah bekerja, supaya kita memiliki masa depan yang baik. Kadang-kadang kita lupa masa depan kita yang sesungguhnya. Tidak boleh belajar, harus belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, kita harus. Tapi bagaimana supaya apa yang kita lakukan di dunia ini bisa kita jadikan sarana, wasilah untuk memperoleh kebahagiaan hidup kita di akhir. Nah, ini tidak rugi, tapi kalau hanya berhenti, boleh duit, boleh kekuasaan, ngumpul kekayaan, berhenti di situ, kita akan menyesal. Fakashafna ghita'aka anka wa basarukal yauma hadid. Seperti itu berarti ada hijab. Hati kita ini tertutup. Karena apa? Hati kita ini tidak mampu melihat yang hakikat. Tapi ketika kita sudah mati, begitu kita melihat, oh ternyata neraka itu hak, surga itu hak, ya. Ada nanti mizan, ya. Ada nanti yaumul hisab, ya. Ada nanti telaga al-haud. Nah, ini baru pandangan kita ini betul-betul tajam, yakin. Baru kemudian nanti kita sadar, oh iya, ternyata yang terpenting itu adalah sujud kita, bacaan Al-Quran kita, ya mulai kita. Baru nyadar dari situ. Ketika itu, kesempatan sudah tidak bisa kembali lagi. Kata Imam Ali, ya, yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, an-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu ketika masih hidup, ini seakan-akan dia itu tidur. Tapi ketika mati, dia ini baru tersadar. Karena apa? Karena waktu hidup ini dia melihat seakan-akan harta itu sangat penting, kekuasaan itu sangat penting, popularitas itu penting. Tapi ketika meninggal, semua itu tidak ada gunanya lah yang fa'umalin wala bani Allah biqalbin. Ini coba nanti kita akan belajar, ya, fase demi fase, station demi station, tahapan demi tahapan perjalanan hidup kita setelah kematian. Jadi kan perjalanan hidup kita ini Bapak sekalian, ya, kan mulai dari kandungan. Dan sebelum kandungan itu kita sebenarnya juga sudah hidup di alam roh. Kemudian di alam kandungan. Habis itu kita dilahirkan, kan kemudian kita ini ada di alam dunia. Nah, setelah alam dunia,
kita masuk kepada alam kubur karena kita meninggal, mati. Alam kubur atau juga disebut dengan alam barzakh, alam penantian. Nah, setelah itu akan terjadi yang namanya kiamat, kehancuran alam semesta. Kan? Kehancuran alam nanti ada semacam peniupan sangkakala dan kemudian akan terjadi kehancuran atau kiamat. Nah, nanti setelah itu juga ada lagi namanya peniupan sangkakala yang kedua, yaitu ketika seluruh manusia dibangkitkan kembali ya, dari kubur-kubur mereka. Ada. Nah, pada hari itu ya mereka kemudian dikumpulkan di dalam padang mahsyar. Yang perjalanannya seperti itu. Kalau di dalam buku ini ada digambarkan ada skemanya. Di pada hari kiamat nanti ya ditiupkannya sangkakala pertama, terjadi kehancuran alam semesta, kehancuran seluruh makhluk. Ada beberapa kejadian pada hari kiamat. Kemudian ada hari kebangkitan yang disebut dengan tiupan sangkakala kedua nanti. Jadi kira-kira sekalian, malaikat yang meniup trompet itu malaikat siapa? Jadi kerjaannya mungkin hanya 2 kali itu Pak Sentot ya. Meniup trompet ya, yang pertama sama yang kedua. Nah ini sekarang ini sedang siap-siap, ini sedang kayak saksofon, trompet siap ditiup. Nah, itu hati-hati kan. Kalau lihat fenomena kehidupan ya, tanda-tanda ya, kiamat kubro ini memang sudah mulai kelihatan ya. Kalau di sini disebutkan di padang mahsyar itu 50.000 tahun, jadi panjang sekali. Nah, nanti menariknya nanti teman-teman sekalian kalau kita baca bukunya itu juga dijelaskan secara detail ya. Misalnya berapa jumlah tiupannya gitu kan. Jarak antara 2 tiupan ya. Bagaimana ya manusia-manusia yang sudah dikubur, yang tinggal tulang belulang itu kemudian bisa hidup kembali. Nah, ini jelaskan. Baik berdasarkan Al-Quran maupun Sunnah. Nah, harapannya memang ketika kita mempelajari hal-hal semacam ini, tadi bahwa ketika kita hidup ini kemudian mati, tidak kemudian kita berhenti. Sehingga misalnya di dalam Quran surat Qaf kan disebut fa'amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Jadi orang-orang nanti yang menerima kitab catatan amalnya dari sebelah kiri,
dia itu berharap agar dia itu tidak tahu akan catatan amalnya. Nah, di situ dia baru menyesal. Jadi ketika berada ya, di dalam padang mahsyar ya, atau tempat dikumpulkannya semua manusia, nah ini nanti ada berbagai peristiwa ya saat manusia dikumpulkan itu. Itu nanti disampaikan, diceritakan bahwa matahari akan didekatkan, ya, jaraknya hanya 1 mil dari kepala kita. Ada pertengkaran, orang lemah dan kuat, orang kafir dan setan, ya. Nah, itu di padang mahsyar nanti ada semacam pertengkaran. Kenapa dulu saya kok kamu ajak ke sini, ya? Kamu ajak untuk mensekutukan Allah, ini nanti ada pertengkaran. Nanti dijawab, loh kenapa kamu kok mau? Itu nanti karena kondisinya memang tidak stabil ya sekalian. Jika orang kemudian dibangunkan ya, dari kuburnya dalam kondisi telanjang, ya, tanpa khitan, tanpa alas kaki, ya, kemudian matahari itu berada 1 mil di atasnya, ini satu kondisi yang luar biasa. Ada satu riwayat bahwa pada waktu dijelaskan itu, Aisyah itu bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka tidak malu? Apakah mereka tidak saling melihat? Kata Rasul, bagaimana dia akan sempat untuk melihat yang lain meskipun dalam kondisi telanjang? Dia mikirkan dirinya saja itu dia tidak bisa. Mikirnya dewe ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu dalam kondisi yang sangat panas. Kemudian ada yang berkeringat sampai keringatnya itu menutupi kepalanya. Gimana mungkin Aisyah mereka akan memperhatikan yang lain? Mereka akan sibuk dengan dirinya sendiri. Dia tidak lagi memperhatikan siapa istrinya, di mana anaknya. Tidak sempat. Nanti akan dibahas satu persatu ya, dalam kajian ini secara berkesinambungan. Nanti di situ kemudian ada namanya syafaat. Syafaat dari orang-orang ya yang dalam hidupnya lurus ya, jaga tauhidnya ya, kemudian sering juga membiasakan diri bersolawat kepada Rasulullah, insya Allah mereka nanti akan mendapat syafaat. Ada nanti yang di dalam padang mahsyar itu orang-orang yang mendapat naungan. Dan kita pernah mendengar ya, pernah belajar sab'atun yudhilluhu yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang pada waktu itu di padang mahsyar itu mendapat naungan. Dan orang yang mendapat naungan dari kondisi yang luar biasa itu ada 7. Sab'atun, 7. Yudhilluhu, yang Allah memberikan naungan. La dhilla illa dhilluhu. Tidak ada naungan pada waktu itu kecuali naungan dari Allah. Itu disebutkan al-imamu al-adil, imam yang adil. Kan ada gitu. Kemudian ada sabun nasya'a fi ibadillah. Ada pemuda yang dibesarkan dalam taat kepada Allah. Nah, ada juga rajulun muta'alliqun qalbuhu bil masajid. Laki-laki ya yang hatinya terikat dengan masjid. Luar biasa teman-teman sekalian, kalau kita memiliki hati yang
selalu terikat dan rindu dengan masjid. Kalau di dalam masjid, dia senang di dalam masjid dan tidak ingin keluar. Kalau di luar masjid, dia ingin segera masuk ke dalam masjid. Karena di dalam masjid dia merasa tenang. Mudah-mudahan kita semua ya yang senang ke masjid, ya, sholat berjamaah, ngaji, rasan, ya. Nah ini nanti akan mendapat naungan ketika kita di dalam padang kadang kan ada, kalau di masjid itu katanya koyo bokong kita panas, yang metu kan. Ada yang kewasan, ini gak metu. Soalnya itu goni karo tukang tangge pinjol, ya beda lagi. Ada, gak metu-metu ke masjid soalnya ditunggoni di rumahnya oleh debt collector dari, bukan gitu, maksudnya itu rasan di masjid karena dia merasa nyaman, merasa tenang. Bukan karena dikejar-kejar debt collector, ya insya Allah tidak ada yang dikejar debt collector sih, ya. Dan gak usah macam-macam Bapak Ibu sekalian, ya, bermain-main dengan zaman online ilegal. Ada itu sampai misalnya dikejar-kejar oleh 20 debt collector karena ngambil sini sebenarnya tidak banyak, tapi ya itu tempatnya banyak orang. Tak gimana nih, ya siapa apa ya, kerja di satu yayasan ya kita pinjami suruh ngangsur, ya. Tapi kalau tidak ada yang nolong gimana sih? Ada yang karena dikejar-kejar ya, kawannya boleh, kawannya boleh. Tapi kalau orang yang hatinya terikat dengan masjid karena cinta dengan masjid, insya Allah ya, ini akan mendapat perlindungan, ya, dapat naungan. Jadi di saat yang lain kepanasan, ya, berkeringat, ya, bercucuran, ya, sampai keringatnya itu menutupi mulutnya, matanya, menenggelamkan tubuhnya, ya, tapi dia tidak, karena mendapat naungan dari Allah. Termasuk ya, seorang laki-laki atau seorang yang berinfak dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya tidak tahu. Artinya dia betul-betul menyembunyikan infak itu demi menjaga keikhlasan. Ini luar biasa, ada 7 golongan. Ada orang yang saling cinta, mencintai, saling sayang, menyayangi, bersahabat karena Allah. 7 golongan di situ. Nah itu nanti ada syafaat, ya, ada hisab, ada penyerahan catatan amal, ya, ada mizan, ada telaga. Nah, ada juga sirot. Sirot, ya. Dan nanti semua kita akan melalui sirot. Sirot artinya jembatan. Artinya jembatannya itu teman-teman sekalian itu sangat kecil sekali, ya. Kalau rambut itu katanya dibelah jadi berapa itu? Jadi berarti 7. Bayang loh, ya. Rambut sing wis kecil loh masih dibelah jadi 7. Nah, disuruh berjalan di atas. Katanya kalau nanti kita gagal, ya, kita jatuh dalam rangkai. Tapi persoalannya ini kan bukan persoalan kecil, ya, besarnya, tapi persoalannya adalah keimanan kita, ketakwaan kita, amal kita. Ketika keimanan kita benar, ya, amal kita cukup, ya, hati kita bersih sehingga amal-amal kita diterima oleh Allah.
Nah ini ada yang menyeberangi sirat itu seperti kilat. Kelihatannya kalau bapak-bapak ibu di sini, ini kalau nyebrang silat itu kayak seperti kilat semua ini, ada bus, bukan seperti kereta api bus ya, yang menyisakan hutang bukan, ini bus. Ada yang dengan berlari, ada yang dengan berjalan, ada yang dengan merangkak. Nah, ini sesuai dengan perbuatan masing. Ya, oh ya, nanti kalau mudah-mudahan sekalian ya, lalu berusaha mendekatkan kepada Allah, memohon kepada Allah, nah kita dimudahkan untuk bisa melewati sirat itu dengan baik. Akhirnya nanti tergelincir, masuk neraka, ya Allah. Jadi meskipun tapi neraka itu tetap gak enak pasti ya. Tapi kalau kita ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, tapi kita punya iman, karena kita pernah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, peluang untuk masuk surga tetap Ini salah satu keistimewaannya. Keutamaan bagi kita orang-orang yang beriman. Dan kita istiqomah memegang teguh keimanan itu. Ya. Meskipun kita punya dosa, kemudian kita dimasukkan neraka, tapi masih tetap masalah kakak fisakor misalnya. Apa kamu kok mampir ke neraka sakor? Lam nakum minal musallin. Karena saya dulu kurang memperhatikan sholat. Karena kurang memperhatikan sholat, tidak memperhatikan sholat, mampir dulu di neraka sakor. Karena mampir berarti kan dia surga juga. Tapi masih mampir sebentar, kalau di neraka itu tetap tidak enak. Ya sebentar ya. Ada yang pengen mampir di neraka? Oh, kalau nasi mampir neraka, masuk surga semua. Nah, itu saja barangkali Bapak-bapak dan sekalian. Jadi ya, kita ingin ya kaji itu ya fase perjalanan manusia menuju hari kebangkitan ya. Satu persatu nanti kita bahas misalnya hakikat kehidupan yang sesungguhnya itu apa ya. Dahsyatnya saat tibanya ajal. Waduh, ini nanti dibahas itu. Dahsyatnya ya, saat tibanya ajal. Bagaimana proses kematian, sakaratul maut ya, proses keluarnya ruh dari jasad. Nah, bagaimana nanti proses keluarnya ruh ini dari jasad? Terus ruhnya orang yang baik itu disimpan di mana? Atau di manakah ruh manusia yang telah mati? Nah, ini dibahas secara dengan pengetahuan-pengetahuan semacam itu, ya harapannya, nah tadi kita ini tambah keimanannya, berhati-hati dalam menuju ke kehidupan. Jadi barangkali teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.